masih kelas 9, bab 4 tentang dokumentasi musik. Yaitu ada dua bagian, yaitu bagian pertama tentang perkembangan teknologi perekaman, dan bagian kedua adalah teknologi perekaman musik dari masa ke masa, dimulai dari masa akustik, elektrik, magnetik, dan digital. Yuk simak videonya baik-baik. Perkembangan teknologi perekaman. Hasil dokumentasi musik disebut juga rekaman atau recording, yang merupakan bentuk produksi ulang bunyi yang dihasilkan untuk diolah dan disimpan dalam media yang berbeda. Pengaruh teknologi perekaman dalam dunia musik adalah: 1. Memudahkan pendengar untuk memutar musik yang digemari secara berulang-ulang. 2. Memunculkan peluang distribusi dan penjualan karya musik dalam bentuk piringan hitam, kaset pita, CD, hingga data digital. Teknologi perekaman musik dari masa ke masa. A. Perekaman akustik. Metode perekaman akustik banyak dilakukan pada akhir 1800 menggunakan fonotograf. Ditemukan oleh Edward Lansford de Martinville, seorang pencetak dan penjual buku berkebangsaan Prancis. Fonotograf berupa sebuah corong bermembran yang terhubung dengan besi tipis seperti jarum yang disebut stylus. Corong berguna untuk menangkap bunyi akustik, akan tetapi hasil rekamannya kurang jelas atau tidak sebagus hasil rekaman saat ini. Hanya instrumen yang berbunyi keras yang dapat direkam. Pada perkembangannya, perekaman akustik mengganti roll lilin berbentuk silinder menjadi berbentuk piringan sebagai media penyimpanan rekaman. Salah satu alat rekam dengan metode akustik yang banyak digunakan adalah fonograf atau gramofon. Teknologi perekaman kembali berkembang dengan digunakannya mikrofon sebagai penangkap bunyi pada sekitar tahun 1925. Mikrofon merupakan sebuah transducer yang mengonversi bunyi akustik menjadi sinyal elektrik sehingga sinyal ini dapat diamplifikasikan. Penemu mikrofon adalah David Edward Hughes, serta mengembangkan mikrofon karbon dengan kualitas suara yang jauh lebih baik. D. Perekaman elektrik. Penemuan mikrofon turut mempengaruhi perkembangan metode perekaman. Jika sebelumnya, corong pada fonotograf dan gramofon berperan sebagai penangkap bunyi akustik, kali ini mikrofon yang berfungsi untuk menangkap bunyi akustik dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik guna diproses dalam perekaman. Metode tersebut disebut perekaman elektrik. Hal tersebut menjadi sebuah kemajuan karena daya tangkap terhadap bunyi mengalami peningkatan dari metode perekaman sebelumnya. Alat musik sebelumnya sulit direkam karena memiliki resonansi suara yang kurang baik di corong. Dapat direkam menggunakan mikrofon dengan metode perekaman elektrik. C. Perekaman magnetik. Perekaman magnetik terjadi sekitar tahun 1940. Perekaman magnetik bermula saat ditemukan magnetic tape pada tahun 1928 di Jerman oleh Fritz Pflegemer. Dalam penjelasan yang sederhana, metode-metode perekaman magnetik dilakukan dengan menuliskan data bunyi ke pita secara magnetik. Pita yang memiliki banyak partikel magnetik menyebabkan bunyi yang bergemersik yang disebut hiss. Meskipun perekaman saat ini sudah tidak menggunakan metode magnetik, tetapi istilah hiss masih sering digunakan untuk menggambarkan noise atau bunyi berisik yang muncul pada data-data audio. Pada awal perkembangannya, metode perekaman magnetik menggunakan tape sebagai media penyimpanan data audio. Bentuknya berupa gunungan pita magnetik dengan ukuran yang cukup besar dan tidak praktis. Di awal tahun 1960-an, Philips, perusahaan elektronik asal Belanda, mengembangkan tape dengan ukuran yang lebih kecil, praktis, dan ringan. Teman ini dikenal dengan compact cassette. D. Perekaman digital. Perkembangan teknologi perekaman semakin pesat setelah ditemukan metode perekaman digital. Metode perekaman digital diawali dengan kemunculan metode konversi suara akustik menjadi sinyal-sinyal digital. Sinyal digital kemudian diolah melalui komputer dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam proses penyetingan. Pada tahun 1980, perusahaan Philips mengenalkan teknologi compact disc atau CD sebagai media penyimpanan data digital. Kehadiran CD yang menuliskan data ke cakram menggunakan laser perlahan-lahan menggeser metode penulisan data secara magnetik yang berlaku sebelumnya. Perkembangan
Perkembangan teknik merekam secara digital juga mengembangkan berbagai perangkat lunak atau software. Pengolah audio yang sering disebut sebagai Digital Audio Workstation atau DAW. DAW memungkinkan data audio diolah dan disimpan ke berbagai format. Salah satu format penyimpanan audio yang paling banyak digunakan adalah MP3. MP3 adalah format penyimpanan audio yang melalui proses kompresi sehingga ukuran data menjadi lebih kecil. Sebagai contoh data bergelombang bunyi berupa WAV. WAV bisa berukuran 10 MB untuk durasi 1 menit. Sementara data audio dalam format MP3 hanya berukuran 1,4 MB hingga 2,4 MB per menit, tergantung pada sampel rate yang digunakan. Artinya, audio dalam